Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Makanlah Daging Wanitamu. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so get ready to be haunted. Rara yang tengah menyuci piring dikagetkan dengan suara teriakan Bima. Suaminya itu marah-marah karena Rara belum menyiapkan makan siang. Rara! Rara! Iya mas, ada apa, kenapa kamu teriak-teriak siang-siang begini? Udah seperti di hutan saja. Kamu ini bagaimana sih, Ra? Aku pulang kerja bukannya disiapkan makan siang, malah leha-leha. Enak sekali kamu bilang aku leha-leha, mas. Apa matamu buta aku tengah mencuci piring? Lagi pula kamu jarang kasih aku uang belanja. Entah kemana uang yang kamu dapat selama ini. Plak. Tamparan keras Bima mendarat di pipi Rara, membuat wajahnya seketika memerah. Tangan kekar dan lebar suaminya itu benar-benar memaksa air mata mengalir deras dari sudut matanya. Bima begitu marah saat Rara menyinggung soal uang yang ia berikan untuk keperluan keluarga. Berani sekali kamu bicara seperti itu denganku. Selama ini aku juga memberikan nafkah untuk kamu, Rara. Berapa, mas? Berapa yang kamu kasih? Bahkan sebagian gajimu kamu kasihkan sama pelakor itu, ya kan? Bima sontak menampar wajah Rara lagi. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Rara terjatuh ke lantai. Tangannya refleks memegang pipinya yang sakit. Bima menghela nafas panjang lalu pergi meninggalkan Rara yang menangis pilu di lantai. Rara terkulai lemas, tak mampu menahan sakit dan kekecewaan yang mendalam. Hatinya hancur berkeping-keping mengetahui bahwa suaminya lebih memilih menyakiti dan mengkhianatinya daripada melindungi dan mencintainya. Mas, mau kemana lagi kamu, mas? Teriak Rara, tapi Bima tidak menghiraukan teriakan Rara. Ia berjalan begitu cepat. Pasti dia mau menemui selingkuhannya itu. Awas saja kamu, mas. Geram Rara yang selalu saja mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan dari suaminya sendiri. Bima duduk di sofa, wajahnya tampak murung dan cemas. Lina yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk terbalut di tubuhnya langsung menghampiri Bima. Ia duduk di pangkuan Bima dan memeluknya erat, mencoba menghiburnya. Sayang, kamu kenapa? Kok wajahmu ditutup awan gelap gitu? Biasalah. Si Rara selalu saja bikin aku emosi. Ia mengeluh lagi soal nafkah yang kurang, padahal aku udah berusaha keras buat dia. Istri kamu itu sudah tak layak untuk kamu, mas. Sebaiknya kamu ceraikan saja si Rara itu, biar kita bisa bahagia bersama. Bima merasa dilema. Di satu sisi ia mencintai Lena dan ingin memanjakan gadis itu, tetapi di sisi lain ia tahu tanggung jawabnya sebagai suami kepada Rara. Namun hasrat dan keegoisannya seringkali mengalihkan rasa tanggung jawabnya. Bima tersenyum kecut lalu mencium bibir Lina dengan penuh nafsu. Kita lihat saja nanti. Yang pasti aku tidak ingin kehilangan kamu. Bima menatap jam yang sudah menunjukkan pukul 22.30. Pria 38 tahun itu menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga ia tetap harus pulang. Kamu kok kelihatan gelisah gitu sih, mas? Ada apa? Lin, malam ini aku gak bisa temani kamu ya. Aku mau pulang. Bagaimanapun juga aku dan Rara belum bercerai dan dia masih istriku. Lena mengerling malas ke arah Bima yang sedang sibuk mempersiapkan barang-barangnya untuk pulang. Dia tidak akan membiarkan Bima pergi menemui Rara, wanita yang sudah menjadi istri sahnya tanpa dirinya, meski belum resmi menjadi istri Abimana. Lena bertekad untuk ikut pulang bersama Bima. Aku ikut sama kamu, mas. Lin, jangan ikutlah. Aku gak mau kamu sama Rara bertengkar. Kamu ini sebenarnya sayang aku atau istri kamu yang gak becus itu sih? Pokoknya aku ikut. Kalau Rara marah-marah sama aku, kan kamu bisa membela aku. Lagi pula bukannya kamu gak cinta sama Rara.
Kamu kan nikahin Rara cuma karena wasiat saja dari almarhum papamu. Ekspresi Bima semakin cemas, namun dia tahu bahwa Lina adalah wanita yang keras kepala dan sulit untuk diatur. Akhirnya dengan berat hati Bima mengangguk menyetujui keinginan Lina untuk ikut pulang bersamanya. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk pulang, tak menyadari betapa rumitnya pertemuan dengan Rara nanti akan menjadi. Rara berjalan mendekati pintu. Ia membuka pintu dengan mata yang masih sembab. Belum mereda rasa sakit hatinya, Rara dihadapkan kenyataan yang begitu memilukan. Kali ini Bima terang-terangan membawa selingkuhan pulang ke rumah. Mas Bima, apa-apaan kamu ini, Mas? Kenapa pulang bersama pelakor? Berani-beraninya kau bawa jalang ini, Mas. Teriak Rara dengan wajah memerah padam. Matanya berkaca-kaca namun ia menahan tangisnya. Aduh, lepaskan aku, dasar perempuan gila. Mas, tolong aku. Rengek Lina yang rambutnya masih dijambak begitu kuat oleh Rara. Wajahnya memerah karena kesakitan, namun matanya tetap melirik Bima dengan tatapan memelas. Bima menatap Rara dengan sinar mata penuh kemarahan. Lalu dengan tiba-tiba ia mendorong tubuh Rara hingga terjengkang. Rasa sakit dan kecewa bercampur aduk dalam hati Rara. Dasar istri tidak tahu diri. Kau pikir hanya kau yang bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup ini? Rara terdiam, wajahnya memucat dan hatinya hancur. Ia merasa direndahkan di hadapan wanita lain, bahkan oleh suaminya sendiri. Namun di balik serasa sakit hati itu, Rara bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Ia akan melawan untuk kebahagiaan rumah tangganya. Kamu tidak apa-apa kan, sayang? Kepalaku sakit, Mas. Gara-gara istrimu yang gak becus itu. Mending kamu ceraikan saja wanita temperamen seperti itu. Mata Rara membulat sempurna saat melihat Lina berbicara dengan suaminya. Emosinya memuncak saat menyadari bahwa Lina berusaha mempengaruhi Bima untuk menceraikannya. Tangan Rara terkepal erat menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Dengan langkah tegap, Rara menghampiri mereka berdua dan menyahut perkataan Lina dengan penuh kemarahan. Dasar wanita jalang, berani sekali kamu mempengaruhi suamiku untuk menceraikan aku. Harusnya kamu yang dibuang oleh suamiku karena kamu bencana dalam rumah tangga kita. Teriak Rara, wajahnya memerah karena marah. Lina yang terkejut oleh reaksi Rara segera merengek pada Bima. Mas, lihat istrimu, dia menghinaku. Lina berusaha memainkan perasaan Bima, memohon agar Bima membela dirinya. Namun Bima yang sadar akan permainan Lina tidak langsung memberikan dukungan. Ia menatap Rara dan Lina bergantian, mencoba mencari kebenaran di balik kejadian ini. Wajah Bima terlihat tegang, seolah-olah dia sedang berusaha menahan kekesalan yang mulai memuncak. Situasi di ruangan itu semakin memanas. Rara dan Lina saling melemparkan tatapan penuh kebencian, sementara Bima berusaha mengambil keputusan yang terbaik untuk keluarganya. Ketegangan yang tercipta di antara ketiganya seolah-olah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sudah. Jangan kamu hiraukan lagi, Rara. Kita istirahat saja. Mas, tunggu. Aku gak izinkan kamu dan perempuan ini tidur di kamar kita. Apa urusanmu, Rara? Di rumah ini aku adalah kepala rumah tangga, jadi kamu gak perlu ngatur-ngatur aku. Minggir. Bima mendorong tubuh Rara. Ia membawa Lina masuk ke dalam kamar mereka. Entah bagaimana jalan pikir Bima, Rara hanya mampu menangis dan menangis. Bahkan ia tak ada kemampuan untuk melawan Bima. Di hatinya hanya berkokol rasa benci dan dendam yang begitu membara. Aku bersumpah akan membuat hidup kalian menderita. Aku akan memberikan pelajaran untukmu, Lina. Sorot mata Rara begitu tajam. Luka hatinya selama ini selalu bertambah. Sudahlah Bima kurang memberikan nafkah lahir dan batin, sekarang malah menambah luka hati dengan membawa sang selingkuhan ke rumah. Rara memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Esok pagi dia akan pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan pikiran yang tengah kalut. Rara merasakan kegelisahan yang luar biasa malam itu. Suara rintihan yang terdengar dari kamar sebelah tak bisa membuatnya memejamkan mata. Sepertinya Bima sedang asyik menggarap Lina, wanita yang sudah lama menjadi duri dalam daging pernikahan mereka. Rasa geram dan api kecemburuan meluap di hati Rara. Tanpa bisa menahan emosinya, Rara pun menggebrak pintu kamar mereka. Kalian punya sopan santun gak sih? Dasar bajingan.
Memang pantas kau sama pelakor itu. Sama-sama gatal, tak punya malu, teriak Rara dengan wajah memerah. Bima dan Lina terkejut dengan kedatangan Rara yang tiba-tiba. Mereka berdua terdiam, tersentak oleh amarah Rara yang meledak-ledak. Lina berusaha menutupi tubuhnya yang telanjang dengan selai kain, sementara Bima hanya bisa menundukkan pandangannya merasa begitu malu. Rara menatap tajam Bima dan Lina dengan mata berkaca-kaca, lalu melangkah pergi meninggalkan kamar tersebut. Hatinya hancur, namun Rara sadar bahwa dia tidak bisa terus-menerus menangisi nasib buruknya. Dia harus melawan dan menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dari apa yang orang lain pikirkan. Sebelum Rara melangkah pergi, ia mengambil koper dan beberapa helai baju. Malam itu dia memutuskan untuk pergi sementara waktu, karena tak ingin semakin gila karena kelakuan suami serta selingkuhannya. Kamu kenapa menurunkan koper? Malam-malam begini kamu mau kemana, Rara? Bukan urusanmu. Aku mau kemana, Mas? Rara berjalan cepat menuju pintu depan rumah. Koper berisi baju-bajunya tergenggam erat di tangannya. Malam ini, ia tak tahan lagi dengan semua kepura-puraan dalam rumah tangganya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Namun ia tetap melangkah dengan menatap menuju mobilnya. Rara, tunggu. Kamu mau kemana malam-malam seperti ini? Bukan urusanmu. Sebaiknya kamu nikmati saja kegatalanmu dengan pelakor itu. Bima terdiam sejenak. Tak menyangka Rara akan mengambil keputusan seperti sekarang ini. Bima takut Rara akan mengadukan kelakuannya pada keluarganya, apalagi semua aset atas nama Rara. Rara kembali berjalan menuju taksi yang sudah dia pesan. Kali ini dengan langkah lebih cepat. Ia ingin segera menjauh dari rumah ini dan ingin mengadukan semua kelakuan Abimana. Mungkin dengan kembali ke rumah ibunya, dia bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini dia rindukan. Rara, tunggu Rara. Kamu belum jawab aku. Kamu mau kemana, Rara? Bima berlari mengejar taksi yang dinaiki Rara. Geram dan bingung mengapa istrinya itu tiba-tiba pergi tanpa alasan. Saat ia hampir mencapai taksi, tiba-tiba Lina menarik lengannya dengan kuat membuat Bima terhenti di tempat. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau kejar Rara, Lin. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Buat apa sih? Biarkan saja dia pergi. Kalau kamu sayang sama aku, jangan kejar Rara. Kalau kamu ngejar Rara, kita putus. Setelah berpikir sejenak, Bima menarik nafas panjang lalu memandang Lina dengan penuh penyesalan. Baiklah, Lin. Aku tak akan mengejar Rara. Aku sayang kamu dan tak ingin hubungan kita hancur. Di dalam taksi yang melaju perlahan, Rara tak hentinya menangis. Air mata terus mengalir membasahi pipinya yang merah. Perasaan pahit dan sakit hati terus menghujam jiwanya. Sudah 6 tahun Rara menjalani bahtera rumah tangga dengan Abimana. Namun kini ia harus menelan pahitnya kehidupan karena suaminya itu selalu berselingkuh. Bahkan kali ini Bima benar-benar kelewatan dengan membawa sang selingkuhan ke rumah mereka. Ini Bima nama panjangnya Abimana ya. Jika saja aku tak mematuhi wasiat almarhum bapak mertua, mungkin aku sudah meminta cerai. Tapi aku tidak boleh menyerah. Mas Bima adalah milikku. Dia suamiku. Setiap tetesan air mata Rara seakan menjadi saksi betapa besarnya cinta dan pengorbanan yang telah dia berikan kepada Bima. Namun kenyataan pahit ini tetap harus ia hadapi. Ia berusaha menguatkan diri dan mencari cara agar bisa mempertahankan rumah tangganya, meski ia tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Aku yang akan menyingkirkan Lina dari kehidupan Mas Bima. Bila perlu aku akan membuat perhitungan yang takkan bisa mereka lupakan. Mas Bima, kamu akan merasakan sakitnya kehilangan. Sorot mata Rara memancarkan sinar kebencian yang begitu mendarah daging. Ia sendiri yang akan memisahkan Lina dari Bima. Apapun akan Rara lakukan, meskipun harus membunuh selingkuhan sang suami. Ia sudah lelah menjadi wanita lemah yang selalu ditindas oleh suaminya. Tak lama kemudian taksi yang ia tumpangi telah sampai di depan rumah ibu Rara. Ia gegas menurunkan koper. Afmi baru saja hendak menutup pintu saat melihat sosok putrinya Rara.
berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Langkah kakinya terhenti, terkejut melihat putrinya pulang sendiri malam-malam tanpa ditemani sang suami. "Rara, kamu malam-malam begini kesini sama siapa? Mana suamimu, nak?" Kok kamu diam? Kamu kenapa? Ada apa? Kita masuk dulu ya. Nanti kamu ceritakan di dalam. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Rara masih terisak-isak dalam pelukan Afmi. Ini, udah. Kamu minum dulu. Ada apa sebenarnya, nak? Kenapa malam-malam seperti ini kamu datang kemari? Mana Bima? Kenapa kamu tidak pulang bersama Bima? Rara menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan ibunya. Ia menatap Afmi dengan sorot mata nelangsa, seakan tak mampu menahan kesedihan dan kecewa yang mendalam. Selama ini Rara telah mencurahkan segala kasih sayang dan perhatiannya kepada suaminya. Namun kini, ia harus menyaksikan pemandangan yang begitu menyakitkan hati. Mas Bima tengah asyik bersama selingkuhannya, Ma. Aku gak tahan lihat Mas Bima membawa jalang itu masuk ke dalam rumah kami. Apa? Berani sekali Bima melakukan hal ini sama kamu. Benar-benar si Bima. Bukannya dia selama ini baik dan sayang sama kamu, nak. Afmi menenangkan Rara. Ia meminta Rara agar tak menangisi Bima. Rara adalah wanita yang kuat. Afmi yakin jika Rara mampu melewati semua ujian yang diberikan Yang Maha Kuasa. Sudah. Kamu gak perlu nangisin Bima. Pria seperti dia tidak pantas kamu tangisi. Tapi Mas Bima sudah begitu keterlaluan, Ma. Selama ini dia selalu menyakiti aku. Tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi Mas Bima juga menyakiti hati aku, Ma. Bima memang benar-benar keterlaluan. Besok Mama akan datang. Mama akan datang ke rumah ibunya Bima. Mama jangan ke rumah ibunya Mas Bima. Nanti malah bikin masalah lebih besar. Tidak. Mama harus memberitahu ibu mertuamu bahwa anak lelakinya tidak bertanggung jawab dan hanya menyakiti hati kamu. Mama, percayalah. Biar aku yang bicara dengan Mas Bima. Aku takut kalau Mama menemui ibu mertuaku, malah akan menambah masalah dan membuat mereka berdua bertengkar. Sayang, Mama hanya ingin melindungimu. Tapi jika kamu yakin bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, Mama akan mendukungmu. Terima kasih, Ma. Aku akan bicara dengan Mas Bima. Aku kesini hanya untuk menenangkan diri. Dan aku yakin kami bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Biarlah aku sendiri yang akan menyelesaikan masalahku dengan Mas Bima. Aku akan memberikan kebahagiaan untuk dirinya. Meskipun ia tak mencintai aku, tapi aku akan berusaha membuat dia hanya memiliki satu-satunya, yaitu aku. Aku telah menyiapkan rencana yang begitu bagus untuk memberi pelajaran untuk Mas Bima dan para selingkuhannya. Aku tak mau bila hubungan Mama dan ibu mertuaku bermasalah. Biarlah aku dan Mas Bima yang bermasalah, asalkan kedua orang tua kami tidak ikut selisih paham. Batin Rara. Hari semakin malam, Afmi meminta Rara untuk istirahat. Besok pagi ia akan menelpon Bima meminta penjelasan dari menantunya itu. Kamu istirahatlah, nak. Sudah larut malam. Sudah. Kamu jangan banyak pikiran. Besok Mama akan nelpon Bima. Rara berjalan menuju kamar masa gadisnya dulu. Melangkah masuk dan menatap sekeliling kamar yang penuh kenangan. Wajahnya tampak muram saat ia mengingat keputusannya untuk menikah dengan Bima. Rara menghela nafas panjang dan dengan perasaan lelah, ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aroma khas kamar tersebut membangkitkan kenangan masa lalu yang indah. Namun, meskipun tubuhnya lelah, pikiran Rara tak bisa memejamkan mata. Ia terus saja memikirkan suaminya Bima yang saat ini tengah asyik bersama pelakor. Kenapa aku harus menikah dengan Mas Bima? Kenapa aku dulu menerima tawaran dan keinginan Pak Firman? Gumam Rara lirih mencoba mengurai benang kusut di pikirannya. Rara menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang menghujam di dadanya.
Ia tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Akhirnya diriku sendiri yang tersakiti. Dan seharusnya aku gak pergi seperti ini. Dalam kegelapan kamar tersebut, Rara mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantui pikirannya. Ia berharap seandainya waktu bisa diputar kembali, ia ingin mengubah keputusannya yang dulu dan memilih jalan hidup yang berbeda. Tapi kini ia hanya bisa meratapi nasibnya, terjebak dalam pernikahan yang penuh penyesalan dan kesedihan. Besok aku harus pulang. Ya. Kalau aku terus-menerus di rumah mama, maka Lina si perempuan jalang itu akan mengira aku lemah dan kalah dengannya. Ya. Aku tak selemah itu. Aku bisa merebut kembali Mas Bima. Dia suamiku. Akulah yang berhak atas Mas Bima. Berarti selama ini gaji Mas Bima sudah dihabiskan untuk Lina. Sementara aku yang seharusnya menjadi istri yang sah hanya mendapatkan separuhnya saja, bahkan kurang. Betapa bodohnya aku, malah lari dari rumah. Padahal seharusnya aku di sana melawan Lina dan merebut kembali aku sebagai istri yang sah. Malam itu Rara tidak bisa tidur. Hatinya terus saja merasa gelisah, menantikan fajar untuk segera tiba agar ia bisa pulang dan melawan Lina. Rara tidak ingin melepaskan Bima begitu saja. Ia ingin memperjuangkan rumah tangganya dan menghancurkan mimpi Lina yang ingin menjadi nyonya di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Rara merebahkan tubuhnya untuk sebentar saja sembari menunggu sang fajar menyingsing. Ia akan berusaha menjadi wanita yang kuat. Bahkan Rara telah melewati 6 tahun dengan pahit manis asam garam kehidupan rumah tangga. Meskipun dulu Bima tetap saja berselingkuh, tapi Bima sudah mengaburkan gajinya untuk perempuan lain. Bahkan temperamennya tak pernah berubah. Kokok ayam terdengar begitu nyaring. Rara mengerjapkan matanya. Ia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Gegas Rara masuk ke dalam kamar mandi dan membasuh wajahnya. Pagi, Ma. Kamu udah bangun, Ra? Mama belum sempat mau telepon Bima. Nanti siang Mama akan telepon dia, biar Bima jemput kamu dan menyelesaikan masalah kalian berdua. Rara mengelus lengan sang mama. Ia berminta agar Afmi tak menelpon Bima, karena siang nanti dia sendiri yang akan pulang tanpa membuat sang mama berselisih paham dengan Bima. Mama gak perlu telepon Mas Bima. Aku nanti siang akan pulang. Seharusnya aku gak bersikap kekanak-kanakan. Harusnya aku bisa mempertahankan kehormatanku sebagai seorang istri, bukan malah pergi dan merasa kalah dengan pelakor. Ya sudah, kalau itu yang kamu mau. Sarapan dulu kalau mau pulang. Kamu juga harus membuktikan kalau kamu bukan istri yang lemah. Jangan biarkan wanita lain masuk ke dalam rumah tanggamu. Iya, Ma. Aku akan memberikan pelajaran untuk mereka. Bahkan aku akan memberikan hukuman yang tak akan terlupakan. Ya sudah, kamu makan dulu. Setelah itu kamu boleh pulang. Ingat, hadapi masalah dengan kepala dingin. Iya, Ma, aku tahu. Setelah sarapan, Rara memutuskan untuk pulang. Ia sudah siap untuk melawan Lina. Ia akan bersikap lebih keras daripada Bima. Bahkan Rara akan membuat Bima tunduk dengannya. Ma, aku pamit dulu ya. Kamu hati-hati ya, Ra. Kalau ada apa-apa, jangan lupa hubungi Mama. Singkatnya, pintu rumah itu terbuka lebar, mengungkapkan wajah Lina yang terkejut melihat Rara sudah berdiri di depan pintunya. Tatapan tajam Rara seakan menghujam jantung Lina. Ngapain kamu balik ke sini? Ganggu aku sama Mas Bima saja. Ngapain? Hah? Ini rumahku bersama Mas Bima. Yang ngapain di sini itu kamu. Jalan gak tahu diri, perempuan gatal. Lina merasa amarahnya membuncah. Tak tahan lagi mendengar ocehan Rara yang menyakitkan hatinya. Dengan cepat tangannya terangkat siap menampar wajah Rara. Namun belum sempat tangan Lina menyentuh pipi Rara, tangan Rara cepat menangkis serangan itu. Mau menyakitiku? Jelas tidak bisa. Ejek Rara menatap Lina dengan penuh keangkuhan. Wajah Lina memerah. Emosinya terusik, namun ia sadar bahwa dia tidak mampu mengalahkan Rara dalam pertarungan ini. Aku akan mengadukanmu dengan Mas Bima. Adukan saja. Toh Mas Bima gak bakal ngusir aku.
Karena di rumah ini atas nama aku. Ingat, atas nama aku. Lina berdiri di luar kamar mandi dengan wajah merah padam, mengepalkan tangannya erat. Hatinya berdegup kencang, tidak sabar menuntut agar Bima mengusir Rara dari rumah mereka. Ia tidak ingin berbagi harta dan cinta dengan wanita yang sama sekali tidak mengenalnya. Ada apa sayang? Kenapa kamu gedor-gedor pintu? Aku lagi mandi. Gerutu Bima dari balik pintu kamar mandi. Di depan ada Rara. Kamu usir saja Rara. Aku gak mau lihat istrimu ada di sini. Ganggu saja. Apa ada Rara? Bima melihat Rara. Ia gegas mendekati Rara sedangkan Lina berdiri di belakangnya. Lina, tunggu sebentar. Biar aku bicara dengan Rara dulu. Sementara itu Rara hanya bisa memandang sinis melihat betapa takutnya Lina kehilangan Bima. Ia akan merebut kembali apa yang telah menjadi miliknya dan tak akan membiarkan siapapun merebutnya. Namun Lina tidak akan membiarkan Rara menghancurkan kebahagiaannya bersama Bima. Dalam hatinya dia bersumpah akan mengusir Rara dan merebut seluruh harta Bima, menjadikannya miliknya seutuhnya. Rara, kamu dari mana? Kenapa pergi begitu saja? Kamu tahu, aku mengkhawatirkanmu. Apa? Khawatir? Oh, pintar sekali kamu bersandiwara sih mas. Kamu khawatir denganku atau kamu takut kebusukanmu akan diketahui mamaku? Kamu ini sungguh pintar mas. Bicara apa kamu ini Rara? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Lain kali kalau kemana-mana itu bicara, jangan seperti orang bisu. Bima mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Rara tertawa sumbang mendengar ucapan Bima yang terdengar sangat bijak. Tangannya dikepal di pinggang menatap Bima dengan mata melotot tajam yang penuh penghinaan. Bima yang merasa dipermalukan, merasakan kemarahan yang tiba-tiba membanjiri tubuhnya. Bicara? Apa kamu bicara denganku akan membawa jalang ini ke rumah? Tidak kan? Terus untuk apa aku harus bicara denganmu? Pendapatmu tidak guna untukku. Bima tidak bisa menahan diri lagi. Tangannya terkepal kuat, siap untuk menggampar wajah Rara yang terus saja mengejeknya. Namun sebelum Bima sempat melakukan apapun, Rara melihat niat pria itu dan segera menantangnya dengan lebih keras lagi. Mau tampar aku? Tampar aja yuk. Tak ada yang bisa dilakukan Bima selain menatap Rara dengan mata yang berkilat merah, mencoba mengendalikan emosinya agar tidak melakukan hal yang akan menyesalinya nanti. Rara dengan senyum penuh kemenangan terus menatap Bima sambil menunggu langkah selanjutnya dari pria itu. Masuk. Aku tak akan pernah masuk ke dalam jika perempuan jalang dan murahan itu masih ada di sini. Aku mau masuk jika perempuan itu pergi dari rumahku. Apa maksudmu Rara? Seharusnya yang pergi itu kamu, karena Mas Bima sudah tidak mencintaimu lagi. Dia lebih mencintaiku. Apa aku gak salah dengar? Kamu itu hanya selingkuhan suamiku, Lina, dan tak pantas mengusir istri sah dari rumah ini. Mas, aku minta kamu ceraikan istri kamu sekarang juga. Bima terdiam. Udah sebaiknya kamu bawa pergi wanita gatal ini, daripada nanti aku adukan kelakuanmu pada ibumu. Bisa-bisa kamu tak akan mendapatkan sepeser pun warisan dari ibumu. Kamu ngancam aku? Tidak. Aku tidak mengancammu, Mas. Aku hanya menegaskan saja. Sebaiknya kamu suruh dia pergi, Mas. Merusak moodku saja, kata Lena dengan nada tinggi, berusaha menunjukkan kekuasaannya di rumah itu. Drama apa lagi ini? Kamu jangan sok menguasai rumah ini. Rumah ini harta Mas Bima. Lena, kamu pikir kamu siapa? Rumah ini atas nama aku. Lina terdiam. Kemarahan dalam hatinya semakin membara. Ia berusaha keras untuk menahan amarahnya, namun Rara tak henti-hentinya mencibir dan memprovokasi. Pada akhirnya Lina sadar bahwa ia tak akan pernah menang melawan Rara yang memiliki hak yang lebih besar atas rumah tersebut. Sudah, Mas, sebaiknya kamu bawa selingkuhanmu pergi atau apa? Aku akan membunuhmu, bisik Rara di telinga Lina. Seketika tubuh gadis yang sudah tak perawan itu meremang dan bergetar. Kamu kira aku akan takut dengan ancamanmu itu? Dengar ya Rara, meskipun kamu istri sama Mas Bima, tapi aku tak akan membiarkanmu hidup bahagia.
Oh, begitu. Baiklah, aku akan membuatmu tersiksa di rumah ini. Apa-apaan kamu, Rara? Kenapa barang-barangku kamu keluarkan semua? Apa? Kamarmu? Hei, sadar. Ini kamarku dan Mas Bima. Jadi yang berhak di sini adalah aku dan suamiku, bukan kamu. Rara, kembalikan Mas Bima, Rara. Lina menggedor pintu kamar mereka berdua. Di dalam kamar Bima meratap begitu tajam istrinya. Kenapa? Kamu mau membela wanita murahan itu? Oh, jelas kalau kamu mau membela wanita murahan itu. Karena kalian berdua itu sama-sama murahan. Dan plak. Bima mengepalkan tangan ke kakinya, tatapannya beringas mengarah ke wajah Rara yang masih mulus. Begitu tangan itu melayang dan menghantam pipi Rara, suara tamparan keras menggema di ruangan itu. Rasa sakit menyebar di wajahnya, tapi kali ini Rara tak menangis seperti sebelumnya. Hatinya sudah terlalu sakit membuatnya mati rasa. Berani sekali kamu menghinaku. Kamu itu wanita yang lebih hina daripada Lina. Aku menikahimu juga karena papa, bukan karena cinta. Tapi memang kenyataannya kan, Mus, kamu dan Lina sama-sama murahan. Terserah kamu bilang apa. Yang jelas aku mencintai Lina, bukan kamu. Bima menyambar jaketnya. Ia mengambil kunci mobil. Bima ingin membawa Lina pergi dari sana, tapi langkahnya dihentikan oleh Rara. Tatapan mata perempuan itu seakan membunuh Bima. Mau kemana kamu, Mas? Oh, kamu mau pergi sama Lina? Iya, aku akan pergi sama Lina. Aku muak lihat muka kamu. Aku juga muak hidup sama kamu. Dengarkan aku, Rara Nia binti Abdullah. Aku gak pernah mencintaimu. Aku hanya mencintai Lina. Rara menatap Bima dengan wajah tak percaya. Dadanya bergemuruh saat ia mendengar pengakuan itu dari suaminya. Bima sendiri terlihat tegar dan tegas, namun jelas ada sedikit penyesalan di matanya. Rara yang tak bisa menahan tawa, akhirnya tertawa terbahak-bahak hingga sudut matanya mengeluarkan air mata. Apa ini lelucon, Mas? Anda serius mengatakan hal itu? Ini bukan lelucon, Rara. Aku benar-benar tidak mencintaimu. Kalau begitu kenapa tidak sekalian saja kamu talak aku? Meskipun aku tidak mencintaimu, tapi aku gak akan pernah menalakmu. Aku tak ingin menyakiti perasaan ibuku, karena kamu menantu yang diwariskan papa. Dalam hati Rara merasa diremehkan dan dihina oleh suami yang seharusnya mencintai dan melindunginya. Namun ia tahu bahwa tak ada gunanya menangis atau marah. Ia harus kuat dan berusaha menemukan cara untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Mau kemana lagi? Ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu bawa pergi selingkuhanmu itu. Mendengar suara pintu kamar terbuka, Lina langsung berlari ke arah Bima yang baru saja keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat tegang dan murung. Namun Lina mencoba untuk menyembunyikannya. Gadis yang sudah tak perawan itu dengan semangat mengajak Bima untuk kembali ke apartemennya. Mas, kita ke apartemenku aja. Biarkan istrimu di sini sendiri. Toh juga nggak ada gunanya kamu di sini. Pergi aja kalian kalau mau pergi. Lagian juga aku nggak mau rumah ini kotor dengan perzinahan kalian berdua. Tegas Rara berusaha menahan amarah. Bima terdiam, pandangannya beralih ke Lina, ke Rara. Ia sadar betul apa yang telah dilakukannya sangat menyakiti perasaan istrinya. Namun ego dan nafsu yang dimilikinya masih belum bisa diredam. Lina tersenyum licik merasa sudah berhasil mempengaruhi Bima dan menarik tangannya untuk pergi bersama. Rara hanya bisa menatap kepergian suaminya dengan Lina. Ia melipat kedua tangannya di depan dada dengan senyum menyeringai. Rara sudah mengatur rencana untuk melampiaskan amarahnya dengan Lina. Sepertinya aku harus cepat membunuhmu. Perempuan sepertimu tak pantas hidup lagi. Iya, nantikan waktu yang tepat dan boom, Bima akan menyesal telah menyakitiku. Gumam Rara. Ia kembali menutup pintu dan melacak apartemen yang ditempati Lina. Rara duduk tegak di depan laptopnya, matanya meneliti setiap informasi yang bisa ditemukan tentang alamat apartemen tempat Lina tinggal. Hari ini adalah hari eksekusi. Rara tak akan membiarkan Lina sebagai virus yang menghancurkan rumah tangganya. Keringat dingin mengalir di kening Rara, namun kegigihan dan tekadnya tak terbendung. Ia mengetik dengan cepat dan cekatan, mencoba menelusuri jejak Lina melalui media sosial dan mesin pencari. Setelah beberapa saat Rara menemukan alamat yang dicarinya. Ia menarik nafas dalam-dalam,
mempersiapkan diri untuk menghadapi Lina dan menyudahi aksi Lina yang telah meresahkan kehidupan pernikahannya. Dalam hatinya Rara berjanji akan mengakhiri perselingkuhan antara Lina dan suaminya. Ia tak akan membiarkan pernikahannya hancur hanya karena wanita seperti Lina yang tak tahu malu. Mobil Rara melaju dengan cepat menuju apartemen Lina. Detik demi detik ia membayangkan apa yang akan terjadi saat bertemu dengan Lina. Rara sudah menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, dan ia yakin akan mampu menghadapi Lina. Sebelum Rara melaju ke apartemen, ia mampir ke toko peralatan benda tajam. Ia memilih pisau yang cocok untuk digunakan. Sepertinya ini cocok dan akan memberikan sensasi yang begitu menyakitkan. Lebih sakit dari apa yang kurasakan. Setelah membayar barang yang ia beli, Rara gegas melaju menuju apartemen Lina. Ia yakin saat ini Lina sedang tak bersama dengan Bima. Rara berdiri di depan pintu apartemen mewah yang ditemati Lina. Dengan tatapan takjub dan penuh amarah, gedung pencakar langit dengan kaca yang mengkilap menggambarkan betapa mewahnya tempat ini. Rasa sakit di hatinya kian menjadi-jadi, memikirkan bagaimana uang nafkah yang seharusnya diberikan Bima untuk keluarganya malah dihabiskan untuk menyewa apartemen mewah bagi Lina. Ternyata selama ini uang Mas Bima digunakan untuk memanjakan wanita jalang ini. Mas Bima gak akan bisa menikmati hidup mewah bersama Lina lagi setelah aku selesai dengan mereka. Ketika pintu apartemen terbuka, Rara menatap Lina dengan pandangan tajam, seolah menyatakan perang melawan wanita yang telah mencuri kebahagiaan keluarganya. Rara, kamu ngapain kesini, ha? Kamu mau cari suamimu ya? Sayang banget, Mas Bima gak ada. Imbuhnya lagi. Rara melangkah dengan penuh amarah, matanya menatap Lina penuh niat jahat. Tanpa memberi kesempatan untuk Lina beraksi, Rara meraih leher Lina dengan kuat, mencekiknya dengan ganas. Senyum mengerikan mereka di wajah Rara saat ia mengangkat pisau bergigi yang baru saja dibelinya. Jangan berharap bisa hidup, Lina. Aku tak peduli dengan Bima. Yang kutuju hari ini adalah kau, si perempuan muka dua ini. Dalam keadaan yang penuh ketakutan, Lina berusaha meronta mencoba melepaskan diri dari cekikan Rara yang semakin erat. Nafasnya ternganga, wajahnya memerah, dan suara yang keluar hanyalah gumaman lemah. Rara, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan gila kau. Atau aku ingin kamu mati, bisik Rara di telinga Lina. Lina merasa tubuhnya hampir tidak mampu lagi menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Darah segar mengalir deras dari leher Lina yang tergores oleh pisau bergerigi di tangan Rara, wanita yang telah menguasai hidupnya saat ini. Nafas Lina semakin berat dan kepalanya terasa ringan oleh kehilangan darah. Dia berusaha menahan rasa sakit yang menghujan sekuat tenaga sambil memohon belas kasihan. Aku mohon, Ra, ampuni aku. Aku janji gak akan mengganggu rumah tanggamu bersama Mas Bima asal kamu melepaskanku. Apa? Ampunimu? Sepertinya tidak bisa. Aku lebih suka kau mati dan tubuhmu akan kuberikan untuk Mas Bima menjadi sup daging. Mati kamu perempuan jalang, teriak Rara begitu menggelegar dan kraks. Rara menekan dan menarik pisau yang berada di leher Lina. Seketika wanita itu terjatuh di lantai. Dengan senyum sinis Rara memandang wanita yang telah membuat rumah tangganya hancur. Akhirnya mati juga. Lina terbaring di lantai dengan tubuh lemas dan kesadaran yang kabur. Luka goresan di lehernya yang diberikan Rara tidak begitu dalam, namun cukup untuk membuatnya pingsan. Rara dengan ekspresi dingin yang menyeramkan melangkah mendekat ke arah Lina. Dengan perlahan ia mengangkat tubuh Lina dan meletakkannya ke dalam plastik hitam besar yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebelum pergi, Rara menyeka noda darah yang tercecar di lantai dengan kain lap. Lalu ia kembali menatap tubuh Lina yang terbungkus plastik hitam dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Tangannya mengepal erat seolah menahan keinginan untuk segera melampiaskan kemarahannya. Kamu akan merasakan sakit yang begitu luar biasa. Aku akan memotongmu satu persatu.
ujar Rara sambil menatap Lina yang terbaring lemas di dalam plastik hitam. Suaranya terdengar dingin dan penuh ancaman. Meski Lina tidak sadar, namun kata-kata Rara itu seolah membekas di benaknya, menambah rasa takut dan ketidakberdayaannya. Rara memanggil satpam untuk membantu membawa tubuh Lina yang sudah terbungkus plastik hitam masuk ke dalam mobil. "Ini apa, Bu? Kok besar sekali?" tanya satpam yang heran melihat bungkusan plastik. "Oh, ini hanya sampah, Pak. Penghuni di sini meminta saya untuk membuang sampah ini. Bapak tolong bawakan ini ke bawah ya." Satpam itu mengangguk paham. Dengan sigap ia menyeret plastik besar yang berisi tubuh Lina. Dengan hati-hati ia memasukkan tubuh Lina ke dalam bagasi mobil yang telah dipersiapkan Rara. Rencananya Rara akan membawa tubuh Lina ke tempat yang telah disiapkan untuk memotong dan mencacahnya. Ia tahu betul bahwa Bima sangat menyukai sup daging. Dan inilah saatnya Rara untuk membuat sup kesukaan Bima dari tubuh Lina. Rara berharap dengan hilangnya Lina, Bima akan kembali pulang ke rumah dan mengakhiri perselingkuhannya. Malam itu Rara menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sup daging. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai memotong dan mencacah tubuh Lina. Setiap potongan daging dan tulang yang dipotong, Rara merasa semakin terbebani. Namun ia terus melanjutkan pekerjaannya, berharap semuanya akan berakhir dengan baik. Dengan begitu semangat, Rara memotong-motong tubuh Lina. Darah menyiprat ke seluruh tubuhnya. Rara tak peduli lagi dengan dosa yang akan ia tanggung nantinya. Rara hanya ingin memberikan pelajaran untuk Bima dan Lina. Kepala Lina disimpan di dalam freezer. Rara sengaja menyimpan kepala serta tulang-tulang Lina. Suatu saat nanti akan ia tujukan pada Abimana. Dan pastinya tak hanya kepala Lina yang berada di dalam freezer. Rara tersenyum lebar saat menatap jari-jari tangan Lina yang sudah terpotong dan terletak di atas talenan. Kebahagiaan yang dirasakannya begitu besar. Ia tak menyangka akan berhasil menjadikan Lina sebagai lauk makan bersama Bima. Dalam hati kecilnya Rara merasa puas karena akhirnya bisa membalas dendam pada Lina yang telah merebut Bima dari dirinya. "Kamu akan menyukai masakanku ini, Mas, karena yang aku masak adalah kesayanganmu." Gumam Rara sembari memotong-motong jari tangan Lina dengan pisau dapur yang tajam. Ia melihat ke arah Bima yang tengah menonton televisi di ruang tamu, tak menyadari apa yang sedang Rara lakukan di dapur. Setelah semua jari tangan Lina selesai dipotong, Rara menggorengnya dengan tepung dan bumbu yang ia buat sendiri. Aroma menggoda dari gorengan itu mulai menyebar ke seluruh penjuru rumah, membuat Bima penasaran dan mengernyit heran melihat Rara yang telah sibuk di dapur. Mas, kamu sudah pulang?" tanya Rara. Ia masih sibuk mengaduk sup dan gorengan di wajan. "Loh, kamu kenapa, Mas? Kok mau kamu muram gitu?" "Ini, Mas, kamu minum dulu. Kamu ada masalah apa? Coba cerita sama aku." "Ya, kalau kamu gak mau cerita ya udah, gak apa-apa." "Oh ya, Mas, ayo makan. Aku udah masak sup kesukaanmu." "Sup daging dari mana yang kamu masak, Rara?" "Ini kesayanganmu, Mas." Rara tersenyum menyeringai membuat Abimana merasa bergidik ngeri melihat senyuman Rara. Namun di balik senyuman Rara tersimpan rasa penyesalan yang mendalam. Ia tak bisa melupakan betapa kejamnya tindakan yang baru saja dilakukannya demi membalas dendam kepada Lina. Meski begitu Rara berusaha keras untuk menutupi perasaannya dan terus tersenyum bahagia di depan Bima, berharap suatu hari nanti ia bisa melupakan semua kekejaman yang pernah dilakukannya. "Bagaimana, Mas? Apa supnya enak?" Bima tengah menikmati sup daging yang baru saja disajikan oleh Lara. Sup tersebut begitu lezat, kuahnya gurih dan dagingnya lembut hingga Bima tak bisa berhenti mengunyah dan menelan. Wajah Bima tampak berseri-seri sambil terus menyantap sup itu. "Daging apa yang kamu masak, Rara? Kenapa begitu lembut dan begitu enak?" tanya Bima penasaran. Rara tersenyum misterius dan menatap Bima dengan intens. "Daging ini daging spesial, Mas. Daging ini kesayanganmu," jawab Rara dengan nada misterius. Bima merasa cemas sejenak dengan ucapan Rara yang penuh teka-teki. Pikirannya mulai meliar mencoba menebak-nebak apa maksud wanita di depannya itu.
Dalam hati Bima mulai membayangkan hal-hal mengerikan seperti apakah Rara telah memasak daging manusia. Wajah Bima mulai pucat, namun dia mencoba menyembunyikan kekhawatiran dan keraguan yang mulai menghantui pikirannya. Apa maksud kamu, Ra? Bukan apa-apa, Mas. Oh ya, tumben kamu pulang? Biasanya kamu gak pulang. Kenapa bertanya seperti itu? Setiap hari aku pulang, meskipun aku seorang bajingan. Tapi aku tak akan melupakan kewajibanku sama kamu. Rara tidak bisa menahan tawanya saat mendengar ucapan Abimana tentang tanggung jawab yang ingin dia berikan padanya. Wajahnya terlihat ceria, namun ada sembarut rasa ironis yang terpancar dari sorot matanya. Kenapa kamu ketawa? Memangnya ada yang lucu dari ucapanku? Ada? Tanggung jawab? Tanggung jawab apa yang kamu berikan sama aku, Mas? Nafkah lahir? Atau batin? Selama ini kan kamu gak pernah bertanggung jawab sama aku. Bahkan kamu itu kasar dan jarang memberikan nafkah. Jadi jangan bilang karena tanggung jawab. Kamu ini bicara seperti orang yang tidak tahu terima kasih sih. Sudah aku kerja keras untuk menghidupi keluarga kita, masih saja mengeluh, balas Bima dengan suara yang meninggi. Kerja keras? Itu bukan alasan untuk tidak memberikanku perhatian dan kasih sayang pada istri, Mas. Jangan sampai tanggung jawab yang kau katakan itu hanya omong kosong belaka. Ujar Rara tegas tanpa rasa takut. Suasana di ruang tamu rumah mereka menjadi tegang, hingga seolah-olah bisa memotong suasana dengan pisau. Mereka saling berpandangan, kini tak ada yang tertawa. Hanya ada kekecewaan dan rasa penyesalan yang terpendam di dalam hati masing-masing. Kerja kerasmu itu, gajimu itu kamu berikan untuk Lina. Bahkan aku kekurangan nafkah darimu. Kamu selalu mengutamakan wanita jalang itu daripada aku. Kamu ini gimana sih? Bicara tanggung jawab. Kamu jangan ngelawak deh, Mas. Cukup. Mau kemana kamu, Mas? Aku mau cari Lina. Daripada di rumah malas melihat wajahmu. Jawab Bima dengan suara berat, penuh emosi. Ia menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja dekat pintu dan melangkah keluar dengan langkah cepat. Begitu sampai di mobil, Bima langsung menyalakan mesin dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Rara yang masih berdiri di depan rumah. Kasihan sekali kamu, Mas. Mau mencari Lina, tapi Lina sudah kamu makan. Rara tertawa kecil, menikmati kemenangan kecilnya atas Bima yang tidak menyadari apa yang telah terjadi. Rara merapikan bekas makan Bima. Ia menaruh supnya kembali ke dalam panci. Di sana terdapat anting Lina yang sengaja ia olah, biar Abimana mengetahui jika Lina sudah ia masak. Rara membuka pintu freezer dengan ekspresi sinis yang tergambar jelas di wajahnya. Dalam freezer tersebut terbaring kepala Lina, wanita yang menjadi saingannya dalam merebut hati Bima. Rara tersenyum sinis, menatap kepala tersebut dengan penuh kemenangan. Kamu lihat kan? Aku adalah pemenangnya. Bahkan Bima sangat menyukai dagingmu yang lembut. Lina, kamu ingin merebut apa yang menjadi milikku? Tak akan bisa. Meskipun Bima tak mencintaiku, tapi aku akan menghabisi setiap wanita yang dekat dengan dia. Tidak ada yang akan menghalangi Rara untuk mendapatkan cinta Bima. Tak peduli berapa banyak wanita yang harus ia kalahkan, ia akan terus berjuang untuk mempertahankan apa yang telah menjadi miliknya selama ini. Di sudut ruangan, sosok Lina memperlihatkan Rara dengan air mata darah. Rara hanya tersenyum dingin melihat arwah Lina yang meratapi nasibnya yang begitu tragis. Arwah Lina berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi dan mata cekung yang menakutkan. Air mata darah mengalir deras dari mata hitam pekatnya, memenuhi wajahnya yang penuh kepedihan. Rambut panjangnya terurai kusut menggambarkan betapa menderitanya Lina. Sementara itu, Rara yang melihatnya tersenyum jahil dan mengejek. Dengan tawa sumbangnya Rara berkata, "Kasihan sekali nasibmu, Lina. Itulah hukuman yang pantas untuk pelakor seperti kamu." Arwah Lina menatap Rara dengan tatapan penuh kebencian, namun tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rara pun melanjutkan ejekannya.
Kamu ingin mengalahkan aku? Oh, tentu saja itu hanya mimpi belaka, Lina. Tak kuasa menahan perasaan bencinya, arwah Lina meratapi nasibnya yang kini telah menjadi sup daging akibat perbuatannya di dunia. Rara yang semakin menyeringai, menikmati penderitaan Lina yang tak berdaya, merasa kemenangannya sempurna atas saingan yang kini tak bisa lagi mengganggu kehidupannya. Aku akan membalas dendam atas kematianku. Kamu harus ikut mati bersamaku, Rara. Aku tak akan pernah membiarkan kamu bahagia bersama Mas Bima. Apa? Balas dendam? Perempuan jalan. Bagaimana kau bisa membalaskan dendammu? Kau saja sudah menjadi sup daging. Bahkan aku sama sekali tak takut dengan sosok arwahmu ini. Rara berdiri dengan tangan di pinggang mengejek Lina yang sekarang hanyalah arwah yang tak berdaya. Rara terlihat seperti psikopat yang ganas dan brutal, tanpa rasa takut sedikit pun terhadap arwah Lina yang mengepulkan asap hitam. Merasa kesal dengan keberanian Rara, arwah Lina mencoba menampakkan diri lebih nyata, namun sia-sia. Rara hanya tertawa terbahak-bahak, bahkan semakin keras. Tidak ingin berlama-lama, Rara mengambil pisau yang tajam dan berjalan menuju freezer. Kau benar-benar ingin melihat apa yang akan aku lakukan ya? Ejek Rara sambil membuka pintu freezer. Di dalamnya terdapat kepala Lina yang sudah membeku. Matanya yang terbuka lebar seolah menatap balik Rara dengan rasa takut. Tanpa ragu, Rara menusukkan pisau tersebut ke kepala Lina yang membeku. Setiap tusukan diikuti dengan tawa Rara yang semakin keras, menikmati penderitaan arwah Lina yang meronta. Arwah Lina terlihat semakin menderita, tubuhnya bergetar hebat, seolah merasakan sakit yang menusuk-nusuk. Namun Rara tak peduli. Ia terus menusukkan pisau itu, hingga akhirnya ia merasa puas dan melempar kepala Lina yang sudah hancur kembali ke dalam freezer. Ingat Lina, kau tak akan pernah bisa membalaskan dendammu padaku. Di sisi lain, Bima melangkah menuju apartemen Lina. Pria itu sudah seharian tak melihat Lina. Bima mencoba untuk menghubungi nomor Lina, tapi ponsel gadis itu tidak aktif. Kemana Lina ini? Kenapa tiba-tiba tidak ada kabar? Apa dia udah malas sama aku? Atau dia marah karena Rara? Di mana dia? Bima merasa cemas dan gelisah saat tak mendapatkan jawaban dari Lina yang telah ia hubungi berkali-kali. Tak tahan dengan kekhawatiran yang menyiksa, ia akhirnya memutuskan untuk turun ke lantai bawah apartemen tempat Lina tinggal. Sesampainya di lantai bawah, Abimana melihat satpam yang sedang duduk santai sambil menonton televisi. Dengan langkah cepat, ia mendekati satpam tersebut dan menanyakan keberadaan Lina. "Pak, saya mau tanya, apakah Bapak melihat Nona Lina?" Enggak Pak, tapi tadi pagi ada perempuan yang datang ke sini. Dia berada di kamar milik Nona Lina." "Perempuan? Siapa Pak?" "Saya nggak tahu Pak, tapi perempuan itu bilang dia disuruh mengambil sampah." Bima merasa ada yang janggal dengan keterangan satpam itu. Ia bergegas menuju lift untuk naik ke lantai tempat Lina tinggal, sambil berharap semoga Lina baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi pada dirinya. Namun hatinya tetap saja tidak bisa menahan kecemasan yang terus menggelayut, seolah menyelubungi pikiran dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak berujung. Bima mencari Lina sampai ke dalam kamar mandi, tapi tetap saja pria itu tidak menemukan keberadaan sang kekasih gelapnya. Bima merasa begitu frustasi. Bima berjalan dengan langkah cepat menuju tempat biasa Lina dan teman-temannya berkumpul. Keringat mengucur deras di wajahnya, namun ia tak peduli. Semakin dekat, semakin besar pula rasa gelisah yang menghantui pikirannya. Kenapa aku jadi khawatir seperti ini ya? Sesampainya di lokasi, Bima melihat beberapa teman Lina sedang duduk santai di sebuah kedai kopi. "Permisi, Lina ada di mana ya? Aku mencarinya dari tadi." "Kami juga belum ketemu Lina hari ini, Bima. Bukannya dia selalu sama kamu?" Bima merasa cemas semakin menjadi. Terima kasih ya. Tolong kabari kalau kalian bertemu Lina nanti," ucap Bima dengan wajah muram. Ia pun melanjutkan pencariannya dengan perasaan yang semakin terpuruk, mengkhawatirkan keselamatan Lina yang mungkin tengah berada di mana-mana bersama teman-temannya.
Saat Bima melangkahkan kakinya, teman akrab Lina menghentikan langkahnya. Sepertinya perempuan itu memiliki rasa dengan Bima. "Bim, tunggu." "Ya, ada apa, Sya?" Sasha menatap Bima dengan ekspresi penuh kebingungan. Matanya mencari-cari jawaban dari pertanyaan Bima. Bima yang merasa dilihat begitu dalam, mulai merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia menggaruk kepalanya mencoba mencari cara untuk menjawab pertanyaan yang belum ia ketahui jawabannya. "Sya, kamu manggil aku ada apa?" Itu Bim. Emangnya Lina kemana? Bukannya sehari-hari selalu bersama kamu ya?" "Aku gak tahu, Sya. Dari pagi tadi dia gak ada kabar. Kemarin sempat bertengkar dengan istriku. Mungkin Lina marah sama aku." "Tenang aja Bim, mungkin Lina cuma butuh waktu sendiri. Kita cari tahu dulu keberadaannya. Ya siapa tahu dia sedang kesal atau merasa tidak dihargai." Bima mengangguk merasa sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Sasha. Keduanya berjanji untuk mencari tahu keberadaan Lina dan mencoba memperbaiki hubungan yang sempat renggang akibat pertengkaran kemarin. "Ya udah, aku pamit dulu ya, Sya. Aku mau lanjut cari Lina." Sasha hanya mengangguk. Ia menatap kepergian Bima dengan senyum yang aneh. Kalau Lina dan Bima bertengkar, itu artinya mereka akan putus. Dan peluang bagus untuk aku mendekati Bima. Gumam Sasha. Sasha berdiri di depan cermin tersenyum puas melihat pantulan dirinya yang cantik dan menarik. Kalau saja Lina menghilang dari kehidupan Bima, aku pasti bisa mengisi kekosongan hatinya. Siapa yang mau bersama perempuan seperti Lina juga? Sasha pun mulai menyusun strategi untuk mendekati Bima, membuat dirinya terlihat lebih menarik dan menggoda di mata lelaki 38 tahun itu. Ia berpikir bahwa dengan kecantikan dan pesonanya tak akan sulit untuk merebut Bima dari Lina. Namun Sasha belum menyadari bahwa ada bahaya yang mengancamnya. Ia tidak tahu bahwa Rara, istri sah Bima, adalah wanita yang sangat posesif dan ganas. Rara tidak akan membiarkan Sasha dengan mudah merebut suaminya. Sasha berhasil mendapatkan kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Bima. Ia mencoba memikat Bima dengan senyum manis dan tatapan mempesona. "Bima, aku tahu kita belum kenal dekat, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita." Bima terlihat bingung, namun Sasha terus berusaha menarik perhatiannya. "Apa maksud kamu bicara seperti itu, Sya? Aku ini tengah mencari Lina, kenapa kamu malah bicara ngelantur sih?" Aku cuma mau menghibur kamu aja, Bim, biar kamu gak terlalu cemas dan tertekan mencari keberadaan Lina." Kilas Sasha untuk mendapatkan perhatian Bima, ia harus banyak bersabar. Di balik pohon yang rimbun dan besar, Rara mengintip dengan hati-hati memperhatikan Bima yang sedang mengobrol bersama wanita lain di taman. Senyum dingin terukir di wajah Rara yang cantik. Matanya menyeratkan rasa sakit dan amarah yang tertahan. Rara sengaja mengikuti jejak suaminya itu karena dia yakin bahwa Bima pasti akan mencari di mana keberadaan Lina. Rara mengepalkan tangannya dengan erat menahan emosi yang hampir meledak. Sepertinya akan ada wanita gatal yang mendekati Mas Bima, dan laki-laki bajingan seperti dia tidak akan pernah berubah. Gumam Rara penuh rasa kecewa dan marah. Ia menarik nafas dalam-dalam berusaha menenangkan diri dan memutuskan untuk melanjutkan permainan sang suami. "Baiklah, aku akan mengikuti permainannya. Seberapa banyak wanita yang akan mendekatiku, Mas, dan mereka semua akan berakhir di kuali yang sama seperti Lina." Setelah lelah mengikuti Bima, Rara memutuskan untuk pulang. Ia sekarang telah mengetahui jika ada wanita gatal lainnya yang mendekati sang suami. Sikap Bima yang doyan selingkuh tak akan pernah hilang sebelum nyawanya yang hilang. Bima merasa sangat lelah setelah seharian mencari Lina. Keringat yang membasahi pakaian dan rambutnya menandakan betapa capeknya pria itu. Kerutan di dahinya mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap Lina. Semua kerabat dan teman Lina pun tidak mengetahui keberadaan perempuan itu, membuat Abimana semakin cemas.
Sasha mencoba menenangkan dengan mengelus lembut tangan pria itu. Kamu pasti lelah, Bim. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku yakin gak lama juga pasti Lena bakal kembali kok. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.